Oke, kenalin gua Pandu dari podcast The Red Closet. Sun Wukong adalah dewa penipu Cina yang dikenal sebagai Raja Kera, terlahir dari batu ajaib. Ia diusir dari istana Kaisar Giok karena ketidaksopanannya, akan tetapi, akhirnya Sun Wukong dapat mencapai pencerahannya. Wukong diberkati dengan kekuatan manusia super yang tak tertandingi dan kemampuan untuk berubah menjadi 72 hewan dan objek yang berbeda. Setiap rambutnya memiliki kekuatan transformatif, dan dia juga bisa memanipulasi angin, air, dan api secara ajaib. Dicirikan oleh temperamennya yang pendek, ketidaksabaran dan kecenderungannya terhadap kemarahan, Sun Wukong adalah salah satu tokoh sastra paling penting dan dicintai dalam budaya Tiongkok. Nama Sun Wukong terdiri dari karakter untuk cucu Sun, terbangun Wu, dan ruang Kong. Meskipun karakter Sun biasanya mengacu pada cucu, dalam konteks ini mengacu pada monyet, namanya secara harfiah diterjemahkan sebagai monyet yang terbangun oleh kekosongan. Nama Wukong dimaksudkan untuk mewakili perjalanan spiritualnya dari monyet yang bodoh dan pemarah menjadi makhluk yang baik hati dan tercerahkan. Menjadi monyet, Sun Wukong memiliki penampilan yang sangat berbeda yang membedakannya dari para dewa lainnya. Sebelum pencerahannya, Wukong biasanya digambarkan sebagai kera telanjang. Setelah mengabdikan dirinya untuk biksu Buddha, Tang Sanzang, Wukong umumnya ditampilkan dengan perlengkapan prajurit lengkap dengan barang-barang khusus seperti kemeja chainmail emas, topi berbulu phoenix, sepatu bot cloud walking, dan tongkat 8 ton yang dapat menyusut seukuran jarum. Sun Wukong tidak memiliki kerabat darah, karena ia lahir dari batu ajaib. Sebelum bergabung dengan istana Kaisar Giok, ia memerintah sekelompok monyet pengembara yang merawatnya dan menjadi sebagai pemimpin mereka. Legenda Sun Wukong pertama kali muncul dalam novel petualangan era dinasti Song, Journey to the West. Buku ini mengikuti kisah seorang biksu Buddha yang rendah hati bernama Tang Sanzang, yang melakukan perjalanan dari rumahnya di Cina Selatan ke India untuk membawa kembali teks-teks suci dan mencerahkan bangsanya. Setelah dibebaskan dari gunung tempat dia terperangkap selama 500 tahun, Wukong menjadi pengawal biksu sepanjang perjalanannya. Pada zaman kuno, sebuah batu ajaib terletak di atas Gunung Huagu. Suatu hari, angin sepoi-sepoi bertiup ke atas batu dan menyebabkan monyet yang sudah terbentuk sempurna keluar dari permukaan batunya. Meski baru lahir, monyet muda itu sudah bisa berjalan dan berbicara. Ketika Wukong membuka matanya, sinar cahaya keemasan keluar dari pupilnya, menembus awan dan mengejutkan Kaisar Giok, Yu Huang. Ketika Kaisar Langit mencari sumber cahaya aneh itu, yang bisa dia lihat hanyalah bayi monyet.
Berpikir bahwa cahaya tidak mungkin memancar dari sumber seperti itu, Kaisar Langit mengabaikan kejadian itu dari benaknya. Saat ia mulai menjelajahi hutan, Sun Wukong menemukan monyet lain dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Suatu hari, kelompok itu sedang bersantai di dekat air terjun. Seketika mereka memutuskan untuk bermain game. Siapapun yang cukup berani untuk melompati air terjun dan menemukan sumber sungai akan dinamai Raja Monyet. Lalu, Sun Wukong segera melompat melalui air terjun dan menyusuri sungai untuk menemukan sumbernya. Misinya berhasil, dan dia segera kembali dan menyatakan dirinya sebagai raja. Dengan dukungan monyet hutan, Sun Wukong dengan cepat membuktikan dirinya sebagai iblis hutan yang kuat yang akan berperang melawan Raja Naga dan iblis laut lainnya. Ketika saatnya tiba bagi Yan Wang, Raja Neraka, untuk mengumpulkan jiwa Wukong, Wukong sudah siap. Dia menipu Yan Wang untuk mengizinkannya kembali ke bumi tanpa menjalani reinkarnasi. Sebelum meninggalkan neraka, Wukong berhasil menghapus namanya dan semua nama monyet hutan lainnya dari kitab kehidupan dan kematian. Bermasalah karena keseimbangan hidup diganggu oleh monyet belaka. Yan Wang memohon bantuan Kaisar Giok. Setelah mendengar tentang iblis Gunung Huaguo yang pemarah, Kaisar Giok merasa bahwa cara terbaik untuk menaklukkan Wukong adalah dengan membiarkannya tinggal di surga bersama dewa-dewa lain sehingga dia merasa penting. Dia mengeluarkan undangan ke Wukong, yang dengan penuh semangat menerimanya. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Raja Kera berangkat ke istana Giok. Namun, begitu dia sampai di sana, Sun Wukong menemukan bahwa dia ditugaskan untuk tugas terendah di seluruh surga, yaitu menjaga kuda Kaisar Giok. Dia segera menyadari bahwa karena dia adalah monyet, para dewa lain tidak akan pernah melihatnya sebagai rekan. Dengan harapan menemukan cara untuk membuktikan dirinya setara, Raja Kera menjadi terobsesi dengan gagasan keabadian dan mengabdikan dirinya untuk mengejar kehidupan abadi. Ketika Kaisar Giok mendorongnya untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat, Wukong mencemoohnya. "Dapatkah latihan semacam ini mengarah pada keabadian?" tanya Wukong. "Mustahil, tidak mungkin," kata Patriark. "Aku tidak akan mempelajarinya kalau begitu," kata Wukong. Suatu hari, Kaisar Giok mengadakan pesta untuk merayakan istrinya, Si Wangmu. Tanpa sadar dikeluarkan dari pesta, Wukong memutuskan untuk mampir dan ditertawakan oleh dewa-dewa lain di aula. Terluka oleh tindakan rekan-rekannya, Wukong menyatakan dirinya sebagai Qitian Daseng, atau petapa agung setara dengan surga. Dia juga membuat spanduk besar untuk mengejek Kaisar. Kaisar Giok mengirim batalion tentara untuk menangkap Wukong karena penghinaannya, tetapi mereka terbukti bukan tandingannya. Setelah mengalahkan prajurit terakhir, Raja Kera berteriak penuh kemenangan, "Ingat namaku, petapa agung setara dengan surga, Sun Wukong." Kemenangan Raja Kera memaksa Kaisar Giok untuk mengakui kekuatannya. Sebagai pengakuan atas bakatnya, Kaisar Langit mempromosikannya untuk menjaga persik keabadian Si Wangmu. Namun,
Ini tidak cukup bagi Raja Kera, yang benar-benar percaya bahwa dia setara dengan Kaisar Giok. Melihat promosi ini sebagai penghinaan lain, Wukong memutuskan bahwa cukup sudah. Sebagai pembangkangan terakhir, Wukong memakan semua buah persik di taman. Kaisar Langit sangat marah dan mengirim 2 batalion untuk mengejar Raja Kera. Namun, sekali lagi, Wukong mengalahkan mereka semua. Di luar pilihan, Kaisar Giok memberitahu Buddha apa yang telah terjadi dan memohon padanya untuk campur tangan. Buddha segera mengusir Wukong dari surga dan menjepitnya di bawah gunung sehingga dia bisa merenungkan tindakannya. Selama 500 tahun, Wukong terbaring tak bergerak di bawah beban gunung Buddha. Akhirnya, seorang biksu keliling bernama Tang Sanzang menemukan Raja Kera dan menawarkan untuk membebaskannya dengan syarat ia akan bertobat dan menjadi murid biksu tersebut. Awalnya Raja Kera menolak tawaran biksu tersebut. Sun Wukong tidak akan berperan sebagai pelayan bagi siapapun, apalagi manusia. Namun, setelah Tang mulai pergi, Wukong dengan cepat berubah pikiran. Dia dengan senang hati akan melayani biksu sebagai imbalan atas pembebasannya. Sebelum Tang membebaskan Wukong, Dewi Belas Kasihan, Guan Yin, memberi biksu itu sebuah pita ajaib yang memberinya kendali atas Raja Kera. Setelah dibebaskan dari beban gunung, Sun Wukong bergabung dengan teman perjalanan iblis Tang lainnya, Zhu Baji atau Babi, dan Sawu Jing atau Sandi. Bersyukur telah dibebaskan dari penjara, Sun Wukong melayani Tang dengan setia selama perjalanan mereka ke India, dan dengan ceria melawan iblis kapanpun dibutuhkan. Melalui perbuatan mulia dan dedikasinya pada ajaran Tang, Sun Wukong akhirnya mencapai pencerahan dan mengakhiri kecenderungannya yang marah, serakah dan iri. Oke, sekian dari cerita Sun Wukong dan perjalanannya. Jika kalian ada request atau saran dan tambahan, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini silakan di like, komen dan subscribe. Terima kasih.